Assalamualaikum, saya Riki Hidayat dari kelas A, semester 4, Prodi Ekonomi Syariah. Video presentasi ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dosen pengampu Ibu Ayu Azhara. Video presentasi kali ini dengan tema Outlook Perekonomian Indonesia dengan judul Pengaruh Kebijakan Publik Terhadap Perekonomian Indonesia. Masa kekuasaan Pak Soeharto, pada 1967, ia mengeluarkan Undang-Undang UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. UU ini membuka lebar pintu bagi investor asing untuk menanam modal di Indonesia. Tahun berikutnya, Soeharto membuat rencana pembangunan 5 tahun, Repelita, yang mendorong swasembada. Program ini mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tembus 10,92% pada 1970. Iklim ekonomi Indonesia pada saat itu lebih terarah, dengan sasaran memajukan pertanian dan industri. Hal ini membuat ekonomi Indonesia tumbuh drastis. Setelah itu, di tahun-tahun berikutnya, hingga sekitar tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung tinggi dan terjaga di kisaran 6-7%. Namun, selama Soeharto memerintah, kegiatan ekonomi terpusat pada pemerintahan. Pelaku ekonomi tak menyebar dengan 70% perekonomian dikuasai pemerintah. Begitu dunia mengalami gejolak pada 1998. Struktur ekonomi Indonesia tak bisa menopang perekonomian nasional. Pada tahun itu, Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Badan Moneter Internasional (IMF). Gelontoran utang dari lembaga ini mensyaratkan sejumlah perubahan kebijakan ekonomi di segala lini. Pemerintahan Presiden Baharudin Jusuf Habibie dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi dari posisi pertumbuhan minus 13,13% pada 1998 menjadi 0,79% pada 1999. Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter dan membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya Rp17.000 per dolar AS pada Juni tahun 1998 menjadi Rp7.000 per dolar AS pada November tahun 1998. Pada masa Habibie, Bank Indonesia mendapat status independen dan keluar dari jajaran eksekutif. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1998. Secara perlahan, ekonomi Indonesia tumbuh 4,92% pada tahun 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah. Kemudian, pemerintah juga menerapkan pajak dan retribusi daerah. Meski demikian, ekonomi Indonesia pada 2001 tumbuh melambat menjadi 3,64%. Pada masa pemerintahan Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5% dari 3,64% pada tahun sebelumnya. Perbaikan yang dilakukan pemerintah saat itu yakni menjaga sektor perbankan lebih ketat hingga menerbitkan surat utang atau obligasi secara langsung. Saat itu, perekonomian Indonesia mulai terarah kembali. Meski tak ada lagi repelita seperti di era Soeharto, namun ekonomi Indonesia bisa lebih mandiri dengan tumbuhnya pelaku-pelaku ekonomi. Meski naik turun,
pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) relatif stabil. Pertumbuhan Indonesia cukup menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69% pada 2005. Saat itu, impor Indonesia terbilang tinggi. Namun, angka ekspor juga tinggi sehingga neraca perdagangan lumayan berimbang. Pada 2009, di akhir periode pertama sekaligus awal periode kedua kepemimpinan SBY, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63%. Perlambatan tersebut merupakan dampak krisis finansial global yang tak hanya dirasakan Indonesia tetapi juga ke negara lain. Pada tahun itu, Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) menaikkan suku bunga yang membuat harga komoditas global naik. Meski begitu, Indonesia masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi walaupun melambat. Pada tahun itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk 3 terbaik di dunia. Lalu, pada 2010, ekonomi Indonesia kembali tumbuh dengan capaian 6,22%. Pemerintah juga mulai merancang rencana percepatan pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang. Pada masa pemerintahannya, Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa Jokowi merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Namun, grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 4 tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era SBY. Perekonomian masa sekarang. Kebijakan New Normal. New Normal merupakan langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Skenario New Normal dapat dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait. New Normal merupakan salah satu opsi untuk menjadi kebangkitan ekonomi Indonesia. New Normal ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan kondisi perekonomian negara, serta menekan risiko PHK karyawan oleh pelaku industri. Pemerintah juga tetap mendorong agar proyek strategis nasional (PSN) dapat tetap berjalan dan diproyeksi dapat membuka 3,5 juta hingga 4 juta lapangan pekerjaan sepanjang 4-5 tahun ke depan. Melalui New Normal, pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk mengembalikan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat. Namun, di sisi lain semua pihak diharapkan tetap berupaya menghentikan penyebaran virus corona. Di balik munculnya istilah tatanan normal baru ada banyak hal yang mengandung unsur pro maupun kontra di dalamnya. Karena data COVID sendiri di Indonesia masih terus naik. Hal itulah yang membuat pro dan kontra di masyarakat karena sangat tidak mungkin bahwasannya kebijakan new normal ini diterapkan di Indonesia. Mengingat kasus COVID di Indonesia sendiri masih sangat tinggi. Di sisi lain jika new normal ini tidak diterapkan maka yang terjadi adalah perekonomian di Indonesia akan anjlok. Bagi masyarakat yang pro, mereka senang bisa beraktivitas seperti biasa lagi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi yang kontra menentang karena mereka menganggap jika new normal ini diterapkan maka akan membuat situasi semakin parah mengingat kurva angka positif COVID masih meningkat. Jika new normal ini benar-benar dijalankan, di sini peran dari media menjadi hal yang paling penting. Sebab media menjadi hal yang paling utama dalam penyampaian pesan dan masyarakat ikut berkecimpung langsung dalam statement-statement tersebut. Media harus menyajikan berita-berita yang aktual positif sembari mensosialisasi masyarakat terkait dengan protokol-protokol kesehatan dalam penerapan new normal ini. Sangat
disayangkan pada masa pandemi ini media banyak sekali membagikan informasi yang kita belum tahu keakuratannya atau bahkan bisa tergolong informasi hoaks. Hal ini membuat masyarakat menjadi bimbang, mana yang harus mereka terapkan atau mana yang harus mereka jalani demi kelangsungan hidup mereka selama pandemi ini belum usai. Peran media sangat dibutuhkan atau bisa dikatakan juga sangat penting karena jika pemberitaan di media baik dan ikut menyosialisasi masyarakat terkait dengan penerapan new normal ini, maka yang terjadi adalah masyarakat akan jauh lebih siap dan teredukasi. Kebangkitan Indonesia pasca dihantam gelombang pandemi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan saling membantu untuk sama-sama bangkit dari keterpurukan. Kebijakan ini diterapkan sampai dengan ditemukannya vaksin COVID-19. Pandangan perekonomian masa depan. Menurut Direktur Utama BRI Sunarso dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2020, tugas negara yang utama adalah mensejahterakan rakyat. Cara terbaik mensejahterakan rakyat adalah memberikan pekerjaan. Dan UMKM sudah membuktikan menyediakan pekerjaan karena mampu menyerap dan berkontribusi terhadap tenaga kerja di Indonesia sebesar 97,22%. Hal-hal lain yang di global yang masih belum selesai, terutama perang dagang, itu membuat selalu waspada, dan virus COVID, hal yang sangat tidak diduga. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Yang paling kita khawatirkan, emang menurunnya daya beli karena menurunnya perdagangan di global. Kemudian menurunnya pertumbuhan ekonomi dan itu kemudian mempengaruhi terhadap daya beli yang sebenarnya yang paling diwaspadai. Kemudian kalau ditanya apa yang harus dilakukan, tetap optimis. Karena kita mempunyai kemampuan untuk meningkatkan konsumsi domestik. Hanya saja memang konsumsi yang besar itu yang harus kita manfaatkan secara optimal, tetapi memang harus ada gerakan bahwa yang dikonsumsi itu barang maupun jasa seharusnya diproduksi di dalam negeri. Karena itulah yang akan menciptakan lapangan kerja. Menurut Wimbo Santoso, Ketua DKOJK, kredit usaha rakyat diperbesar Rp 149T dengan bunga murah. Hal ini untuk membantu UMKM yang terdampak bangkrut karena COVID-19. Kenapa setiap kebijakan ada dampak positif dan negatifnya? Karena setiap manusia diberi nafsu dan akal yang berbeda-beda. Sehingga kebijakan yang dihasilkan oleh akal dan nafsu manusia lainnya pun tidak akan selalu pernah bisa diterima positif, pasti ada negatifnya juga. Jangankan kebijakan yang dihasilkan oleh akal dan nafsu manusia, aturan Tuhan yang bersifat tetap dan mutlak benar pun ada yang merasa terdampak negatif. Dan juga kebijakan itu berhubungan dengan kepuasan dan keadilan. Kepuasan dan keadilan itu bersifat relatif, sebaik apapun kebijakannya selalu ada pihak yang merasa kurang puas dan adil itu wajar. Hanya saja bagi si pengambil kebijakan kiranya dapat mengambil kebijakan yang dampak positifnya paling besar atau banyak dan negatif yang rendah atau kecil. Kesimpulan. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Kebijakan publik berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia dan setiap kebijakan pasti ada dampak positif dan negatifnya. Tetapi kita harus lihat kebijakan itu lebih banyak mana yang positifnya atau negatifnya.